Tadarus Mustalah Hadis dari kitab Taisir Mustalah Hadis. Dasar dulu. Al-jahalatu birrawi, jahalah rawi. Jahalah, jahila. Tidak tahu, jahila itu. Lawan dari aropa, tahu. Jahalah rawi. Sering diartikan tidak dikenal rawi. Rawinya tidak dikenal. Syarat hadis sahih maupun hasan harus dikenal rawi itu. Dikenal memiliki adalah. Dikenal memiliki dobat. Kalau sahih tamud dobat. Kalau hasan khafifud dobti. Harus diketahui sedetil itu. Sementara ini jahalah, tidak dikenal. Adalahnya bagaimana, dobatnya bagaimana. Maka tidak memenuhi syarat sahih maupun hasan. Makanya para ulama memasukkannya kepada daftar rawi dhaif. Al-awwalu yang pertama, ta'rifuha, ta'rif jahalah. Lughatan menurut bahasa, masdaru dimudofkan, makanya tidak ditanwin. Masdaru jahila, jahila mudhof ilaih secara hikayat, rob hikayat. Jahila sendiri fi'il madi. Masdar dari jahila, jahalah itu. Apa itu jahila? Diddi alima, lawan dari alima. Kebalikan dari alima. Diddi, lawan, kebalikan. Al-dad. Kalau alima mengetahui, jahila tidak mengetahui. Wal jahalatu birawi, dan jahalah rawi takni maksudnya. Takni maksudnya atau yakni. Sudah jadi bahasa kita, yakni maksudnya adama ma'rifatihi, tidak dikenal rawinya. Tidak dikenal. Itu secara bahasa. Istilahan, menurut istilah, adamu ma'rifati, tidak diketahui. Tidak dikenali. Apanya? Aini rawi, pribadi rawi. Ain di sini diri, pribadi. Bukan mata. Ada ain mata air, ada ain diri, ada ain di diri, mata air, ada juga mata. 3 arti ain. Jamaknya yang beda-beda. Kalau uyunun, mata air. Ayun, mata. Ayan, diri. Wajib ain. Wajib tiap diri. Lawan dari kifayah. Tidak diketahui apanya aini rawi, pribadi rawinya. Au halihi, atau keadaan rawinya. Itulah secara istilah. Asani kedua, asbabuha, sebab-sebab jahalah rawi. Faktor-faktor penyebabnya. Kenapa rawi tidak dikenali? Apa saja penyebabnya? Wasbabul jahalati birrawi salah satun. Dan sebab-sebab jahalah rawi ada 3. Wahia, yaitu yang pertama, kasratu nu'utir rawi. Di buku saya ada mimnya. Man'ut. Kalau merujuk kepada sumber Taisir ini sendiri, yaitu Nukhbatul Fikar dan syarah-syarahnya. Yang saya pegang, An-Nukhatu ala Nuzhatin Nazori bitaudihi Nukhbatil Fikar. Syarah Nukhbatul Fikar yang berjudul Nuzhatun Nador, karya Ibnu Hajar.
tentang jahalah kayaknya merujuk kepada kitab ini At-Tohan itu, bukan kepada Tadrib Rawi, tapi kepada mustalah Ibnu Hajar. Tawdihun Nukhbatul Fikar dan sarahnya Nuzhatun Nador. Bukan man'ut tapi nu'ut. Kasrotu banyak, nu'utir rawi sebutan rawi. Nu'ut itu naat sifat, di sini sebutan. Ari rawi nak nyelira, tapi orang menyebutnya macam-macam sebutan. Di rumah disebut si A, dipanggilnya A. Teman-teman main menyebutnya B. Di sekolah menyebutnya C. Gurunya menyebutnya D, seolah-olah ada 4 orang. Pada jami nama eta-eta kene. Nu seueur teh nu'utir rawi. Sebutannya. Di kita pun banyak orang yang seperti itu. Dipanggil dengan beberapa panggilan. Padahal orangnya satu. Bagi yang tidak tahu, membingungkan. Tidak kenal. Banyak nu'ut rawi, banyak sebutan rawi. Nu'ut itu apa saja? Minismin, baik namanya, walaupun di akte satu. Tapi dalam keseharian, orang memanggil dengan beda-beda panggilan. Namanya. Ini detail dari nu'ut. Bayan penjelasan dari nu'ut. Nu'ut teh naon wae nami. Au kunyatin atau kunyahnya. Sebutan yang diawali abu umu. Kunyahnya. Au lakobin atau lakob. Julukan. Alias. Au sifatin atau sifatnya. Au hirpatin atau pekerjaan. Hirpat. Hirop zaman. Mata pencaharian. Au nasabin atau nasabi. Banyak sebutannya. Apakah namanya yang banyak? Atau kunyahnya yang banyak? Atau lakobnya yang banyak? Atau sifatnya yang banyak? Atau pekerjaannya? Atau nasabnya? Ini rincian dari nu'ut. Nu'ut teh ieu tah. Hiji nami, 2 kunyah, 3 lakob, 4 sifat, 5 padamelan, 6 nasab. Pakai nu'ut disebutnya. Rawinya 1, nu'utnya banyak sebutannya. Itulah yang menjadi penyebab majhul. Fayashtahiru, lalu rawi tersebut terkenal. Bisyai'in minha, dengan salah satu darinya. Dari nu'ut yang banyak itu, si rawi terkenal dengan salah satunya. Fayuzkaru, lalu dia disebutkan. Bigoiri mashtaharu bihi, dengan sebutan yang tidak masyhur baginya. Dengan sebutan yang tidak masyhur baginya. Ligordin, untuk satu tujuan, minal agrodi, dari beberapa tujuan. Fayuzonu, lalu dianggap, disangka, dikira. Annahu rawin akhoru, dia rawi yang lain. Disangka rawinya ada rawi yang lain, pada eta-eta kene itu juga. Sebutannya yang banyak. Fayahsulul jahlu, maka terjadilah tidak dikenal. Bihalihi, keadaan rawi tersebut. Nami etama asing si rawi. Dan terkenal di dieu mah namina sanes ieu. Itu yang pertama. Sebab jahalah adalah banyak nu'ut rawi. Banyak sebutan rawinya. Alba b qillatu riwayatihi, sedikit meriwayatkan hadisnya. Hadis yang ia riwayatkan sedikit. Karena hadisnya sedikit, fala yaqsuru, maka tidak banyak al-akhdu anhu. Hadis yang diterima darinya. Kenapa tidak banyak? Bisa babi qillati riwayatihi, dengan disebabkan sedikit meriwayatkan hadisnya.
Parubama terkadang lam yarwi tidak meriwayatkan anhu darinya illa wahidun kecuali seorang murid. Muridna temung hiji. Dah hadisna geus sakeudeung si rawi. Karena sedikit periwayatannya mau tidak mau namanya jarang disebut. Karena jarang disebut ya tidak terkenal. Tidak dikenal bahkan majhul. Hak 3 adamu tasrihi bismihi. Tidak dijelaskan namanya. Tidak dijelaskan namanya. Tidak disebutkan namanya. Mubham namanya. Rojulun, syaikhun, siqotun, sahat. Namina tidak disebutkan. Bisa jadi disebut rojulun saja. Atau syaikhun saja. Atau siqotun. Atau as-siqotun. Tidak dijelaskan namanya. Li ajlil ikhtisori. Untuk meringkas wanahwihi atau yang seperti itu. Kenapa namanya tidak disebut? Bisa jadi untuk meringkas atau yang seperti itu. Wa yusamma dan disebut arrawi ghairul musarrahi bismihi. Rawi yang tidak dijelaskan namanya. Al-mubhama. Rawi mubham. Penyebab majhul ketiga atau jahalah ketiga mubham. Mubham itu nama rawi tidak disebut. Mubham. Itulah 3 penyebab jahalah rawi. Demikianlah tambahan materi ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu mempengaruhi kita supaya tabayun dari setiap berita yang beredar, berita yang tersebar. Hari ini banyak korban-korban berita yang tidak tabayun. Kita diperintah Allah untuk tabayyanu. Ternyata kita tidak mengindahkan. Itulah pentingnya kita belajar mustalah hadis supaya mendarah daging. Tabayyanu. Berita yang tersebar seperti ada hadis yang kita temukan. Jangan dulu diamalkan, disebarkan sebelum diteliti. Mudah-mudahan bermanfaat.